Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Jadi alhamdulillah kita syukur kepada Allah SWT. Allah SWT pertemukan kita kembali. Sudah berapa masa kita ini terpisah. Ada yang terpisah di jalan Allah dan ada terpisah di jalan raya. Ya Allah, saya itu ya Allah. Tapi semuanya berkumpul sekarang ini memikirkan agama Allah. Masya. Jadi hadirin yang mulia, kita segarkan pikir kita kembali bahwa di antara 18.000 macam makhluk ini, manusia Allah jadikan asraful makhlukat. Walaupun kita sering mendengar alim ulama kita membacakan ayat-ayat Allah tentang makhluk-makhluk Allah yang lain ibadahnya kepada Allah, sebagaimana ibadahnya para malaikat, mungkin kita tidak bisa tandingi ibadah para malaikat. Yang hari ini mereka masih ruku, yang hari ini mereka masih sujud, yang hari ini mereka ini masih bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah SWT. Dan ibadah para malaikat ini tidak ada selingan dosa dan maksiat. Tetapi kita ini bergantian. Tetapi Allah jadikan kita asraful malaikat. Malaikat tidak dijadikan asraful malaikat. Bahkan bukan malaikat saja, tetapi 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan diantaranya, atau seluruh yang kita lihat ini, cuma kita tidak tahu zikirnya saja. Mereka semua ini berzikir. Petir, halilintar, kilat ini berzikir kepada Allah SWT, cuma kita hari ini tidak tahu zikirnya saja. Tetapi Allah tidak jadikan makhluk-makhluk ini asraful makhlukat. Tapi kita manusia yang berselingan antara dosa dan maksiat ini dijadikan asraful makhlukat. Dan di antara seluruh manusia Allah pilih lagi, Allah muliakan lagi. Ini atas limpahan karunia Allah SWT, kita dijadikan umat daripada Rasulullah. Umat yang begitu hebat, umat yang diceritakan oleh nabi-nabi terdahulu kepada kaumnya. Dan sering kita dengar Nabi Musa alaihissalam telah melintas satu jalan, maka telah mendapati seorang ibu sedang menangis. Maka begitu hebat menangisnya, Nabi Musa bertanya, "Wahai ibu, apa yang kau buat menangis?" "Yang membuat saya menangis ini, anak saya baru saja meninggalkan dunia ini. Baru saja wafat. Kira-kira sebaya mana anak kamu yang wafat? Sangat masih muda belia. Kira-kira umurnya berapa?" "Umurnya baru 300 tahun. Ketahuilah wahai ibu," kata Nabi Musa, "bahwa akan datang satu masa, satu umat yang umurnya hanya 60-70 tahun. Tetapi Allah muliakan mereka. Allah muliakan mereka." Maka ibu itu mengatakan, "Jika saja Allah mengizinkan saya berada pada umat itu, maka 60-70 tahun semuanya saya gunakan untuk mengabdi kepada Allah SWT." Ini sudah diceritakan kita. Di nabi-nabi terdahulu sudah diceritakan. Bahkan di saat kaum umat daripada Nabi Musa ini, Allah perlihatkan banyak mujizat. Begitu banyak mujizat diperlihatkan kepada Bani Israel, yang sering kita dengar sama-sama. Dengan mata kepala mereka sendiri, lautan telah menjadi jalan tol, 12 jalan tol. Mereka nampak dengan pandangan mata mereka.
bahkan dari batu yang keras. Mereka telah melihat mujizat itu, air telah keluar mata air 12, banyaknya keluar mata air dari batu. Bahkan tidak cukup di situ, bahkan mereka melihat lagi makanan mereka, hidangan mereka turun dari langit, manna dan salwa. Bahkan dilihat sendiri oleh mereka, bayi-bayi yang lahir dari rahim wanita-wanita mereka itu langsung sudah berbusana. Akhir tidak berpikir mereka bagaimana nanti berubah 2 tahun, 10 tahun bajunya nih. Kita pikir tukang jahit apa? Enggak perlu. Semakin besar bajunya. Mereka lihat. Sehingga ditanya, wajar kalau Nabi Musa mengatakan umat yang terbaik adalah umat aku. Karena nampak terlihat. Tetapi Allah langsung kabarkan kemuliaan umat ini. Akan datang satu masa ini satu umat yang begitu mulia, umurnya pendek-pendek, tetapi Allah jaminkan surga lebih dulu. Maka sering kita dengar hadis Nabi, diharamkan neraka, diharamkan surga bagi seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad memasukinya terlebih dahulu. Dan diharamkan umat-umat terdahulu memasuki surga sebelum umatku masuk surga terlebih dahulu. Dimuliakan umat ini, bahkan ditamsilkan oleh ulama seperti acara pengantin. Umat-umat terdahulu seperti orang-orang yang hadir pengantin. Dahulu dia datang kursi plastik dia dapat, tetapi pengantin belakangan dia datang langsung kursi empuk tempatnya. Jadi umat ini belakangan datangnya, tetapi duluan masuk. Apa yang membawa mulia umat ini? Dalam segi fisik kita jauh kalah fisik dengan orang terdahulu. Jauh. Orang terdahulu kita sama-sama dengar kaum Ad, permainannya dia seperti cabut rumput, cabut pohon kurma. Allah. Memainkan kaki mereka itu gunung hancur. Begitu fisik mereka. Sementara hari ini fisik kita dengan kuda aja kalah kita. Kita lahir 2 tahun itu baru bisa jalan. Kuda 5 menit langsung jalan. Secara fisik kita ini jauh. Terus secara teknologi jauh kita dengan orang terdahulu. Dibilang maju kedokteran kita belum ada bisa menghidupkan orang mati, belum ada. Terdahulu bisa menghidupkan orang yang mati. Saking lemahnya teknologi kita, orang hidup bisa mati. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kanda Gusti. Dalam segi pertanian jauh juga. Dengan umat-umat terdahulu jauh. Orang terdahulu sama-sama kita sering dengar kaum Sabah. Jangankan air dari atas ke bawah, air dari bawah bisa dialirkan ke atas orang. Bahkan detik mana jatuh daripada gua mereka sudah tahu. Begitu hebat pertanian orang-orang terdahulu. Jauh telak kita. Lewat pembangunan juga kalah kita orang terdahulu. Orang terdahulu tuh gunung dibuat kota. Atau lusa kita ngambil jauh dari orang tua kita terdahulu aja. Kalau bahasa jemaah Sumba yang keluar di Selak. Orang terdahulu itu mampu menjinakkan sapi. Orang mampu menjinakkan sapi. Orang sekarang sapi yang menjinakkan dia. Apalagi segi ibadah, apalagi segi ibadah. Jauh orang terdahulu. Nah, lewat mana kita ini dimuliakan gitu? Lewat pertanian kita kalah, lewat teknologi kita kalah, lewat ibadah juga kita kalah.
Ternyata ada satu kerja yang membawa kita mulia ini adalah kerja para nabi dan para rasul yang diamanahkan kepada kita. Sehingga kita ini dipanggil Juhduddin, bukan Hajuddin. Jadi orang yang beragama. Ini umat ini dimuliakan karena pelanjut kerja. Nah, cuma kerja para nabi, para rasul, kerja Allah SWT ini harus kita lihat dengan keyakinan. Kalau kita lihat dengan mata kasar kita, dengan otak kita ini, maka kenapa hari ini orang ini banyak yang mental? Banyak orang yang berhenti dengan kerja Nabi, kerja Allah SWT ini, karena dia melihat dengan matanya, dengan melihat dengan pikirnya, sehingga hatinya merasa aman. Kalau kita melihat dengan keyakinan ala basiratin, jadi dengan keyakinan, dengan penglihatan hati, baru nanti akan nampak kehebatan daripada kerja Allah, kerja Nabi. Nizamul gaib, nizamul zahir Allah akan tundukkan. Sebagaimana terjadi zaman-zaman terdahulu, nizamul gaib Allah tundukkan. Nizamul zahir, bahkan hadirin yang mulia, apabila kerja ini kita lihat dengan keyakinan kita, maka nanti kita tergila-gila dengan kerja Allah dan kerja Nabi. Tergila-gila, tidak enak tidur dan tidak enak makan. Ini bukan melarang makan enak selepas ini nanti, tapi tidak enak tidur dan tidak enak makan. Karena merasa nikmat. Karena kebersamaan Allah ada di dalam kehidupan dia. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Aku akan menjadi matanya untuk dia melihat. Aku akan menjadi tangannya untuk dia memegang. Aku menjadi kakinya untuk dia berjalan. Terlibat Allah dalam kehidupan kita. Nah, penting melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Penting. Karena kita ini dalam kondisi lemah semua, terbatas semua. Penglihatan terbatas, pendengaran terbatas, pemikiran terbatas, kekuatan terbatas. Sementara keadaan yang menuntut kita ini tidak ada batas. Maka perlu terlibatnya Allah dalam diri kita. Maka sering kita dengar barang siapa yang bersandar kepada selain Allah, siap dia untuk kecewa, dan orang bersandar kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Benar ya Allah. Nah, hari ini kita mau latih diri kita. Di bulan 7 ini akan ada Jurkudama. Apakah kita bersandar kepada selain Allah, apakah kita bersandar kepada Allah, nanti kita lihat. Kalau ada nama kita dalam daftar dan kita keluar nanti, berarti kita bersandar kepada Allah. Allah Akbar. Kalau belum ada, berarti bersandar pada makhluk. Karena mati ini kita tidak tahu. Tahu-tahu waktu ini tahu-tahu Pak. Yang kemarin kita lihat anak-anak, tahu-tahu sekarang sudah punya anak. Allah. Tahu-tahu yang kemarin kita lihat hidup sekarang sudah mati. Tahu-tahu. Dan kita ini sama-sama menunggu kematian semua. Ya Allah. Betul ya Allah. Dan nanti yang kembali kepada Allah ini harus hati yang bersih. Hati yang bersih. Hati yang bersih ini hati yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Hati yang tidak menduakan Allah SWT. Ini hati yang bersih. Maka ini yang kita harapkan di saat kematian datang, kita ini sudah bersih. Maka dakwah ini tazkiyatun nafs, untuk pembersih ini, untuk membersihkan. Maka tidak ada lagi kerja yang bisa membersihkan hati kita. Karena yang kita cari ini akhir yang baik, sering diangkat oleh Ustaz Abdul Rahman.
wa innamal a'malu bikhawatimiha. Jadi Allah menghitung nanti akhirnya. Jadi Allah tidak menghitung proses. Allah tidak menghitung proses kita menjadi dai. Tetapi yang Allah hitung bisa tidak kita berakhir menjadi dai. Allah. Jadi banyak sudah kita dengar. Sering kita dengar Bul'am bin Baura. Bul'am bin Baura ini amalannya ini sudah bisa bermanis-manisan, berpandang-pandangan, bermesraan dengan Allah SWT. Sehingga hidangan langit asal bilang saja turun. Setiap katanya menjadi kobuliat, tetapi di ujung kehidupan dia menjadi anjing. Allah. Barsiso sering kita dengar. Akhirnya dia menjadi jin. Ibnu Muljam sampai mengatakan di akhir hayatnya Ibnu Muljam, boleh kamu apakan saya dari ujung kaki saya sampai rambut saya, cuma jangan kamu potong lidah saya untuk berzikir. Tetapi Nabi sudah mengatakan manusia yang terburuk adalah Ibnu Muljam. Tiba-tiba ada orang membunuh 100 orang, tetapi Allah jadikan dia ahli surga. Allah. Jadi akhirnya, maka hadirin yang mulia, pentinglah nama-nama kita nanti di Qudama ini ada. Dan malam ini kita mulai memusyawarahkan. Dan malam kita ini nanti hasil musyawarah nanti baru kita tahu di minggu-minggu berikutnya. Dan setiap halaqah baik Maluk, Berangrea dan Taliwang mempersiapkan perkara ini. Taruh saja nama kita, karena menaruh nama ini gratis. Sama dengan sekarang kalau kita taskil, angkat saja tangan kita. Nanti yang memindahkan kita atau yang menggerakkan kaki kita ini Allah SWT. Allah. Tugas kita angkat tangan. Kalau kita naskil di tempat ini hanya beberapa orang saja yang ada nama nanti. Misal anggap ini semua ada nama nanti. Amin. Tetapi yang lebih sibuk malaikat ini naskil di atas. Untuk satu orang itu 1.400.000 malaikat harus dicarikan. Karena 70.000 malaikat untuk menjaga rumahnya dan 70.000 malaikat menyertai dia nanti. Jadi malaikat untuk satu orang aja dia menaskil di Baitul Ma'mur sana kurang lebih 700 tambah 700 1.400 juta malaikat. Dan semua kita ini menjadi tim sukses orang-orang masuk surga. Menjadi tim sukses orang-orang masuk surga. Dan satu orang saja berubah dari kalam kita, maka sungguh kerja kita telah sukses. Apapun tenaga yang kita korbankan, uang yang kita korbankan, pemikiran yang kita korbankan, tidak ada bandingannya daripada harga surga nanti. Surga ini kerikilnya aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tudung bidadari saja lebih baik daripada Allahu Akbar. belum bidadari. Tarik napas bidadari saja 70.000 tahun kita terkesima. Baru tarik napas belum menyanyi. Dan harus kita ini merindui kampung halaman kita. Kita ini produk mulia. Manusia ini produk mulia. Produknya dimulai di surga. Di surga mulai. Jadi pabrik pertamanya manusia itu di surga. Maka diturunkan ke dunia sebagai jembatan untuk kembali ke surga. Kok lain tempat kembali ini aneh. Maka ini penting kita pikir sama-sama. Bercita-cita. Kalau ada orang bercita-cita tidak masuk surga, berarti dia bukan asal kampung surga. Insya Allah kita sama-sama. Insya Allah. Maka langkah awal catat nama. Boleh kita sambil menunggu Isya kita saling bermuzakarah. Insya Allah. Segala kebaikan mutlak. Salam.